suara saya terdengar jelas? Kurang, berputus-putus suaranya Ibu. Mohon maaf, Bapak Ibu, tadi signalnya hilang. Selamat siang, Ibu Erlawati sebagai narasumber kita pada hari ini. Mohon maaf Bu, untuk menunggu proses join peserta, kita tunggu dulu ya Bu ya, sekitar 3 menit. Oh iya, siap Bu. Ya, makasih Bu. Sama-sama Bu. Mohon izin Bapak Ibu, apa suara saya terdengar jelas? Suara saya kecil atau gimana ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Selamat siang kepada narasumber kita yang berkenan hadir untuk meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan dan ilmunya pada hari ini. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yanti Fakar yang ditugaskan oleh Asosiasi PPKIN untuk menjadi moderator seminar pada sore hari ini. Topik seminar hari ini adalah kolom granular aspal buton aktivasi water glass pada tanah lunak. Acara ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Perusahaan Konstruktor Independen Nasional atau PPKI serta didukung oleh P3SM. Bapak Ibu, kami sampaikan pula peserta wajib mendaftar melalui website P3SM www.p3sm.or.id. Nantinya untuk materi dan e-sertifikat bisa di-download di https://srtf.p3sm.or.id setelah acara selesai dan mengisi kuesioner. Peserta dipersilakan untuk absen pada link yang di-share melalui kolom chat. Bapak Ibu, mohon izin untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita adalah Dr. Erdawati, STMT. Beliau adalah dosen program studi teknik sipil Universitas Fajar. Berikut akan saya bacakan CV beliau. Nama beliau adalah Dr. Erdawati, STMT. Tempat tanggal lahir beliau di Ujung Pandang, 21 April 1978. Bentar lagi Bu ulang tahun ya. Iya, alhamdulillah Bu. Pas hari Kartini. Iya. Ya, domisili beliau adalah di Mapa Odang, Makassar. Pekerjaan beliau dosen program teknik sipil Universitas Fajar Makassar. Dan beliau adalah asesor kompetensi. Pendidikan beliau lulus S3 bidang geoteknik sipil Universitas Hasanuddin, lulus tahun 2021.
S2 beliau Magister Teknik Sipil di Universitas Hasanuddin tahun 2011. S1 beliau Teknik Sipil UMI Makassar tahun 2002. Pengalaman beliau adalah sebagai praktisi dan tenaga ahli bidang geoteknik dan konstruksi sejak tahun 2002. Kami sampaikan juga kepada semua peserta untuk tanya jawab nanti dilakukan setelah presentasi. Bisa melalui kolom chat atau nanti bisa melalui fitur raise hand. Kepada yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Ibu Erdawati, kami persilakan untuk menyampaikan materi seminar kurang lebih sekitar 50-60 menit. Ibu Erda, bisa dimulai sekarang. Silakan Ibu Erda. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan terkait mengenai penelitian yang saya pernah lakukan, yaitu terkait kolom granular aspal beton aktivasi water glass pada tanah lunak. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Zoom ini. Saya berharap dengan materi yang saya paparkan kita bisa berdiskusi, khususnya saya berharap sekali sebenarnya praktisi bisa menerapkan penelitian kami yang telah kami lakukan di laboratorium. Kebetulan tadi sudah disampaikan profil saya sebagai akademisi. Jadi ada beberapa sebenarnya penelitian yang telah kami lakukan, tapi yang paling fundamental yang sekarang ini adalah kolom granular. Sebenarnya kolom granular ini di sini sebenarnya sebentuk dalam bentuk kolom beton sebenarnya. Kolom beton granular aspal beton aktivasi water glass pada tanah lunak. Yang menjadi latar belakang sehingga saya mencoba mohon maaf ini Bu, kenapa mungkin bisa dibantu sharekan Bu materinya, enggak tahu langsung ini ya saya Ibu saya punya ya di sini terkait mengenai apa sih yang melatar belakangi sehingga muncul suatu ide untuk membuat suatu kolom granular itu. Yang pertama karena kita ketahui bahwa luas tanah lunak yang ada di Indonesia itu sekitar 27 juta hektar. Jadi di sini karena faktor tanah lunak yang selalu menjadi problem khususnya pejuang konstruksi praktisi yang ada di lapangan itu yang menjadi latar belakang saya sehingga ini mencoba membuat suatu kebaruan penelitian dengan menggunakan kolom granular. Yang kedua yang melatar belakangi itu karena saya lihat dan mendengar langsung yang pemilik kampung aspal beton sendiri itu khususnya tambang aspal beton yang ada di kebetulan saya mengambil mengambil aspal beton ini di daerah Lawele. Jadi daerah Lawele itu memang suatu tambang aspal beton yang tersebar sangat banyak. Jadi saya mencoba mengambil karena terus terang di sana di tambang aspal beton itu kan sebentuk kayak gunung begitu. Nah, jadi di sana itu saya cuma mengambil di lapisan kedua karena di lapisan pertama itu permukaan itu dikatakan aspal beton yang overbuilder yang mempunyai kadar aspal yang lebih sedikit sekitar 6-7%. Saya mencoba mengambil di lapisan kedua itu
di bawah permukaan itu sekitar saya mencoba melakukan ekstraksi di laboratorium itu. Jadi ini kenapa saya mengatakan mengatakan granular aspal buton. Granular itu jadi karena granular itu dari aspal buton itu sendiri sebenarnya lebih banyak masuk material-materialnya dibanding kadar aspalnya. Jadi saya mencoba mengekstraksi itu sekitar kadar aspal yang saya dapatkan itu sekitar 25 sampai 35%. Nah, itu yang menjadi latar belakang yang kedua. Yang menjadi latar belakang ketiga itu saya biasa berinteraksi di laboratorium. Itu kebetulan saya sebagai kepala laboratorium sekarang di Universitas Padjat. Jadi saya melihat itu selalu kita membuat misalkan di dalam silinder itu kan kategori kita kalau di laboratorium itu mol atau silinder. Di situ kan biasa lebih dominan kita menggunakan pakai semen. Saya mencoba membuat suatu ide bagaimana mencoba memakai aspal buton itu sebagai mirip mirip dengan beton. Dalam arti silinder yang dibuat dalam bentuk beton itu kan mirip dengan beton. Jadi mencoba dengan memakai aktivasi water glass itu sebagai pengikat. Jadi saya tidak memakai air di sini karena kaitannya juga dengan tanah kan aspal dengan air kan tidak bisa menyatu. Jadi saya mencoba memakai water glass sebagai pengikat, dan water glass itu ternyata juga itu sebenarnya bisa dibuat sebagai bahan batik. Itu yang sempat waktu saya pernah presentasikan juga ini di Solo. Jadi kita ketahui bahwa di sini ada 3 latar belakang. Yang pertama itu terkait mengenai tanah lunak. Jadi bila tanah lunak mengalami pembebanan terhadap beban fondasi, maka jelas mengalami perubahan dan penurunan. Jadi mengalami penurunan dan settlement. Jadi semakin dalam kedalaman tanah atau tiang, maka kemungkinan besar penurunan akibat deformasi aksial tiang itu menyebabkan kapasitas dukung daya tiang juga semakin besar. Seperti itu. Jadi di sini mungkin saya cuma mengingatkan aksial tiang itu sejenis pergerakan tiang pada fondasi tunggal yang dimana diberi pembebanan pada pembebanan yang fokus saja, seperti itu. Selanjutnya, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat terkait mengenai problem tanah lunak. Jadi saya belum masuk ke ini ya Bapak Ibu, belum masuk ke bagaimana penelitian saya sampai membuat sebentuk kolom beton granular ya, seperti itu. Jadi problem tanah lunak itu berhubung sifat-sifat tanah di lapangan itu tidak selalu memenuhi harapan dalam merencanakan suatu konstruksi, maka kita biasa melihat sifat-sifat tanah seperti ini yang mempunyai daya dukung tanah yang sangat rendah. Coba bayangkan Bapak Ibu jika kondisi tanah seperti ini yang bisa menghambat pekerjaan. Jadi harusnya dengan kondisi tanah lunak ini kita perlu bagaimana perlakuan kita terhadap tanah. Karena tidak akan bisa berdiri konstruksi yang ada di atas tanpa adanya perlakuan terhadap tanah. Walau semega apapun konstruksi yang Bapak buat di atas tanah itu, jika Bapak tidak memperhatikan atau Bapak Ibu tidak memperhatikan bagaimana jenis tanahnya, ya bisa berdampak buruk terhadap suatu bangunan. Di sini salah satunya untuk menstabilisasikan tanah tadi itu kan banyak macam cara yang untuk menstabilisasikan tanah. Jadi beberapa tindakan ya untuk menambah kepadatan tanah itu kan untuk menstabilisasikan itu kan bagaimana memperbaiki sebenarnya kondisi tanah yang mempunyai daya dukung rendah menjadi daya dukung yang tinggi. Yang tadinya mungkin kan banyak kasus Pak biasa kita lihat biasa di jalan. Di jalan itu yang kebetulan saya juga pernah sebagai praktisi. Jadi saya lihat kondisi jalan itu
khususnya di daerah tanpa memperhatikan bagaimana perlakuan tanah dasarnya itu mungkin baru beberapa meter yang biasanya kita lalui itu sudah ada terjadi settlement. Jadi mulai retak-retak, mungkin kalau retak biasa tidak masalah, tapi mulai terjadi penurunan itu kan ini yang tidak kita perhatikan bagaimana perlakuan kita terhadap tanah. Jadi berbagai macam sebenarnya cara untuk menstabilisasikan tanah. Jadi ada yang secara ramah lingkungan, ada yang secara mungkin ya perlakuan kita ramah lingkungan, misalkan stabilisasi tanah dengan menggunakan anyaman bambu yang sering juga orang gunakan menstabilisasikan tanah. Yang kedua, untuk menstabilisasikan tanah juga itu menggunakan kapur atau batu gamping. Jadi kan batu gamping pada dasarnya kalau kena air kan semakin keras. Ada yang menggunakan juga disusun seperti kasur. Jadi dilapisi dulu anyaman bambu, setelah itu dilapisi dengan geotextile, ada juga geotextile, lalu ditimbung lagi dengan batu gamping. Tapi untuk perlakuan terhadap tanah itu Pak, bukan berarti langsung istilahnya ada istilah yang kami biasa anukan di geoteknik cut and fill. Berarti kita mengetahui berapa kira-kira kedalaman tanah lunaknya. Berarti perlakuan itu bukan berarti kita langsung menimbung begitu saja, tidak. Tapi kita perlakukan dengan menggali atau mengganti tanah-tanah yang buruk dengan mengganti bahan stabilisasi yang untuk meningkatkan daya dukung tanah. Selanjutnya bisa Bapak lihat kenapa perlu sebenarnya kompaksi juga ya. Itu kan tadi menstabilisasikan tanah kan berbagai macam cara. Setelah menstabilisasikan tanah kan kita perlu juga melakukan pemadatan. Mungkin Bapak bisa lihat kenapa kompaksi itu dibutuhkan. Ada beberapa kasus yang terjadi seperti ini karena tidak padat tanah kan. Sedangkan untuk kepadatan tanah itu kan 0 sampai 99% ya untuk CBR-nya. Jadi kita ketahui dulu terkait mengenai kompaksi itu apa sih sebenarnya. Jadi kompaksi itu pemadatan tanah dengan menggunakan energi mekanis. Jadi menggunakan alat termasuk di dalamnya modifikasi. Jadi kompaksi atau pemadatan. Mungkin Bapak-Bapak praktisi sudah paham bagaimana sistem pemadatan tanah yang ada di lapangan. Sedangkan kalau di laboratorium itu kan kami memakai proktor yang ada yang modified 5 layer, 3 layer seperti itu. Jadi memakai kompaksi dengan cara alat pemukul seperti itu. Selanjutnya, kenapa kompaksi itu dibutuhkan? Kompaksi dibutuhkan karena kondisi tanah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Permeabilitasnya besar, geser tanahnya yang rendah. Jika hal seperti ini, kondisi tanah yang tidak melakukan kompaksi itu seperti yang tadi itu terjadi penurunan, terjadi settlement. Jadi kan mempengaruhi yang tadinya miliaran jalan yang kita buat karena kurang perlakuan praktisi di lapangan sehingga menyebabkan terjadinya settlement seperti itu, kerusakan pada konstruksi yang ada di atas. Ini permeabilitas tanah. Jadi permeabilitas tanah itu tingkat kemudahan cairan air melewati media poros. Jadi ada yang dikatakan tanah lepas dan tanah padat. Jadi mungkin Bapak bisa lihat keadaan tanah yang lepas dengan tanah padat. Berarti ini tanah lepas, tanah yang banyak mengandung batuan atau pasir. Tanah padat itu yang biasa kita istilahkan sebagai tanah lunak. Berarti dia banyak mengandung lanong atau lempung. Itu bisa kita lihat pada saat hujan. Jika hujan dan Bapak perlu ketahui bahwa di bawah tanah kan ada air tanah.
di situ jika Bapak mau melihat jenis tanah yang sebenarnya itu di saat hujan, jika penyerapan airnya permeabilitasnya cepat, mudah dilewati, berarti itu tanah tersebut mengandung batu berpasir. Kalau dalam kalau penyerapannya agak lambat, berarti itu tanahnya tanah padat. Jadi masuk di tanah lunak atau tanah lano, lempung lano. Di sini ada beberapa perbaikan tanah. Jadi beberapa perbaikan tanah yaitu yang perlu diperhatikan jika kondisi tanah itu tidak sesuai yang diharapkan atau mempunyai daya dukung yang sangat rendah. Yang kedua itu kekuatan tanah tidak cukup. Maksudnya tidak cukup menopang beban yang ada di atas. Termasuk juga sifat kompresibilitas tanah yang terlalu besar. Sifat kompresibilitas tanahnya yang terlalu besar itu bisa menyebabkan perlu adanya tindakan terhadap perbaikan tanah. Ini ada kemungkinan juga terjadi deformasi yang besar atau longsoran. Selanjutnya muka air tanah yang terlalu tinggi dan membayangkan struktur sipil. Jadi jika perbaikan tanah mungkin bisa kita lihat kondisi-kondisi, ada beberapa poin kondisi yang kita lihat itu perlu perlakuan terhadap tanah. Salah satu metode perbaikan tanah yang coba saya lakukan itu dengan pembebanan atau preloading. Jadi mencoba melakukan metode perbaikan tanah itu dengan membuat suatu penelitian di laboratorium dengan menggunakan bak atau silinder yang besar, tabung besar. Jadi untuk nilai CBR-nya itu saya mencoba menyamakan CBR yang ada di lapangan dengan CBR yang ada di laboratorium khusus penempatan tanah yang ada pada silinder tersebut. Di sini kita bisa lihat juga pada tanah lunak yang biasa untuk pondasi tiang itu kan biasa terjadi juga terjadi patahan. Pondasi tiang itu kan bisa dikatakan aman apabila kita meneruskan pondasi ke tanah tidak melampaui kekuatan tanah tersebut. Jadi ada batas maksimumnya. Jadi sama halnya dengan kolom granular yang saya buat itu ada batas maksimumnya. Batas maksimum untuk beban yang ada di atas. Jika melebihi beban yang ada di atas ya otomatis bisa terjadi patahan. Seperti itu. Ini adalah aspal Buton yang ada di Pulau Buton. Jadi kebetulan saya mengambil aspal labele. Kenapa saya mengambil aspal labele? Kebetulan teman saya orang Buton dan memang di sana di daerahnya untuk aspal Buton itu sendiri memang luar biasa banyak ya. Luar biasa banyak produksinya. Jadi di sana tapi cuma dilihat dari segi area penyebaran ini dan depositnya memang saya itu yang melatar belakangi saya ambil lawele. Kebetulan ada temannya, jadi saya mengambil aspal lawele itu jadi aspal Buton granularnya seperti itu. Jadi di sini ada beberapa area penyebaran, ketebalan dan deposit untuk aspal Buton itu sendiri. Jadi mungkin kalau yang lapisan di bawahnya saya itu kadar aspalnya lebih tinggi. Jadi biasa orang mengekstraksi aspal Buton tersebut. Jadi ada pabrik memang yang mengekstraksi aspal Buton, cuman saya mengambil paling di antara di bawah permukaan karena itu yang jarang digunakan karena mempunyai kadar aspal yang sangat kadar aspal yang rendah antara 25% sampai 35%. Ini adalah peta aspal Buton dan ini daerah yang sampel yang saya ambil aspal Butonnya. Jadi di sini ini tumpukan-tumpukan ini aspal Buton
Di sini yang lapisan pertama ini yang permukaan itu oval border. Oval border itu mempunyai kadar aspal 7%. Pernah saya mencoba juga mengekstraksi oval border tersebut. Jadi itu untuk permukaan di atas itu agak coklat dia punya karena kadar aspalnya sangat rendah. Tapi untuk penelitian ya kami juga mencoba, maksudnya mencoba meneliti bagaimana jika oval border itu bisa menstabilisasikan tanah seperti itu. Jadi dalam kategori kita ini membuat suatu penemuan baru yang bisa meningkatkan daya dukung tanah dengan memanfaatkan aspal buton yang memang cukup banyak ya seperti ini. Ini memang lokasi pengambilan aspal buton. Jadi jumlah depositnya itu diperkirakan 662 juta ton berasal dari tambang Kabungka dan tambang Lawele. Cuma saya menggaris bawahi bahwa saya mengambil di tambang Lawele. Dengan satu metode yang dikembangkan itu tadi saya mengatakan kolom granular asbuton sebagai perkuatan tanah lunak, namun perilaku mekanik kolom granular asbuton mendekati sistem kerja growting dan stone kolom. Jadi ada beberapa yang saya baca menjadi rujukan saya untuk jadi rujukan saya sehingga mencoba memakai kolom granular itu dengan ada yang sistem kerja growting. Sistem kerja growting itu di mana di tengah itu kita lubangi lalu diinjeksi dengan campuran semen. Itu kan suatu perbaikan tanah juga. Jadi kalau jadi ini istilahnya aksialnya terfokus ke satu titik seperti itu. Mencoba juga ada mengambil juga referensi dari stone column. Dari situ yang melatar belakang semua termasuk mencoba kan selama ini tiang itu dari beton. Saya mencoba memanfaatkan produksi yang ada dan mencoba membuat suatu ide bagaimana kalau membuat suatu kolom yang dikatakan granular karena memang aspal buton yang saya ambil itu banyak mengandung material-material yang termasuk pasir, seperti itu pasir. Jadi dia batas lolos di saringan tertahan di saringan 8. Jadi itu saya mencoba membuat suatu kolom dengan dilapisi oleh geogrid. Jadi geogrid itu. Jadi kolom granular aspal buton. Jadi ide itu pertama dari dari beton. Jadi sebenarnya kolom beton granular aspal buton pasti terbelah pada tanah lunak. Selanjutnya dari sini saya coba bagaimana saya harus mengetahui dulu bagaimana karakteristik fisik mekanis mikrostruktur aspal buton alam granular. Yang kedua, mencoba bagaimana sih daya dukung campuran kolom sirtu granular tanpa perletakan di tanah lunak. Yang ketiga, saya mencoba membuat uji model kapasitas dukung kolom sirtu granular aspal buton aktivator alkali. Jadi aktivatornya itu water glass. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat pengambilan sampel tanah. Kebetulan pengambilan sampel tanah kan cuma berapa karung yang kami gunakan ambil itu hari. Itu penggaliannya masih secara konvensional. Jadi masih menggunakan linggis dan skop. Jadi ini tambang aspal buton yang ada di Pulau Lawele. Jadi di sini setelah saya melakukan ekstraksi itu di laboratorium itu kadar aspal yang kami dapatkan itu 25 sampai 35%. Ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa tambang aspal buton yang ada di Lawele seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini yang di atas ini yang sebelum ini ada yang warna-warna coklat itu yang paling atas itu yang dikatakan tadi saya bilang overbuilder. Jadi lapisan di bawahnya overbuilder itu yang saya ambil sebagai sampel aspal buton. Selanjutnya
untuk bahan water glass ini mungkin bisa kita dapat di di toko-toko kimia, yang mana water glass ini mengandung Na2SO3, jadi sodium silikat dalam bentuk padat. Jadi saya tidak mencampurkan air. Jadi memang kental yang saya campurkan sebagai pengikat terhadap antara pasir kerikil dan aspal beton. Ini. Jadi saya variasikan. Saya variasikan. Kenapa saya mengambil variasi 2,46% itu tidak sampai ke 7%, karena sudah ada peneliti terdahulu yang mencoba melakukan sampai 7% itu terjadi getas. Jadi mempunyai istilahnya kemampuan untuk jika terlalu besar juga penambahan water glassnya bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi terjadinya retakan, tapi ini kan terjadinya getas terhadap, sehingga lama-kelamaan akan hancur seperti itu. Ini adalah geogrid yang saya gunakan, tapi geogrid yang saya gunakan ini saya buat dalam bentuk saya lapisi dua, jadi supaya enggak keluar pasir kerikil dan agregat. Ini saya buat dalam bentuk dua lapisan, tapi lapisannya enggak sama sejajar, jadi saya selang-seling di asnya seperti ini. Jadi ada dua lapisan geogrid yang saya buat sebagai membrannya, ya, sebagai membran untuk sebagai dinding untuk kolom aspal beton. Ini adalah model ini masuk uji elemennya. Jadi masuk ini model yang saya buat. Jadi ini belum ada perlakuan ke tanah, apakah terjadi penurunan atau terjadi ini. Cuma saya mencoba membuat ini dengan pemeraman selama 7 hari. Jadi saya variasikan ada sekitar 0, 3, dan 7 hari maksimum. Jadi dari ini pemasangan dengan model ini. Di sini saya mencoba menekan dengan beban yang telah kami variasikan juga, seperti itu. Jadi ini cara pembuatannya sebenarnya ini, Bapak Ibu. Ini saya menyusun 2 mol untuk kompaksi. Saya menyusun 2 mol kompaksi dengan untuk mengetahui untuk membuat uji elemen untuk mendapatkan daya berapa besar yang bisa ditahan oleh uji elemen ini. Setelah itu saya mencoba membuat suatu uji model. Jadi langkah pertama ini adalah model tabung silinder yang saya gunakan. Jadi di sini ada loading frame-nya, ada dial deformasinya, ada kolom granularnya. Selanjutnya di sini ada lapisan tanah lunak dan bak silinder, ya, termasuk ini bak silinder kami isi. Jadi kami isi tanah itu dengan menyamakan CBR lapangan. Kami mencoba membuat kami mengisi tanah di dalam bak ini dengan pada pengujian 120 cm dengan kepadatan tertentu. Jadi kepadatan itu disesuaikan dengan disesuaikan dengan CBR lapangan. Jadi di sini kita bisa lihat. Tadi di sini saya pasang beberapa jadi ceritanya di sini setelah tanah ini setelah tanah setinggi 120 cm itu saya buat lubang sesuai dengan rencana kolom seperti ini. Jadi dalam arti sama dengan kayak istilah bore pile, ya. Saya mencoba membor. Setelah itu menurunkan uji elemen ini terhadap perlakuan ke tanah. Apakah dengan adanya perkuatan kolom as beton ini mempengaruhi tidak daya dukung tanah, seperti itu. Selanjutnya di sini sebelum saya lanjut ke untuk
pembuatan kolom granularnya saya harus pahami dulu terkait dengan komposisi. Jadi di sini ada karakteristik laboratorium yang kami lakukan itu yang pertama terkait mengenai kadar airnya ya. Kadar airnya itu yang kami perlakukan ya. Jadi kami harus dulu menguji karakteristik kadar air pada pasir dan batu tersebut. Jadi kami melakukan perlakuan terhadap sirtu ya. Perlakuan sirtu itu kami pasir dan batu kami mendapatkan kadar air sebesar 3,25%. Setelah itu kami melakukan berat jenis dengan nilai yang didapat 2,70. Jadi kami melakukan karakteristik dasar untuk perlakuan terhadap sirtu. Untuk analisa saringan, kami di sini mendapatkan di mana gravel kerikil tersebut yang tertahan itu 82,48, yang lolos saringan di pasir, khususnya pasir itu 15%, dan sil and lano dan lempun itu sekitar 2,52. Jadi di sini masuk di mana gamma dry-nya ya, berat volume keringnya itu 1,95 dan kadar air optimumnya itu sekitar 6,021. Jadi dari tabel di atas untuk perlakuan karakteristik itu, jadi fraksi didominasi oleh fraksi kerikil sebesar 82,48. Jadi ini mengacu kepada USCCS ya. Jadi Unified Soil Classification System. Jadi kami mencoba memakai suatu bagang untuk menentukan jenis tanahnya ini tanah apa. Jadi setelah kami menghubungkan untuk dengan data di atas, maka didapatlah ke fraksi kerikil, berarti dia dikatakan kerikil berpasir dengan gradasi baik. Karena di mana nilai CU-nya koefisiennya itu koefisiennya itu sebesar 5,16 dan sebesar 1,29. Jadi dari situ kami mengatakan bahwa nilai mekanis yang dihasilkan CBR itu merupakan material non-kohesif. Jadi material non-kohesif itu granular yang lepas, yang tidak dapat dibentuk menjadi suatu spesimen yang kuat, maksudnya yang spesimen kuat tekan. Kecuali jika memang ada material pengikatnya. Jadi material pengikatnya itu yang jadi dari nilai CBR-nya ini 29,8 itu menunjukkan bahwa sirtu yang digunakan itu memiliki kinerja yang cukup baik jika digunakan sebagai lapis pondasi. Kenapa saya bilang digunakan sebagai lapis pondasi? Khususnya lapis pondasi subbase, karena persyaratan untuk lapis pondasi subbase itu sekitar minimal 20%. Mungkin Bapak bisa lihat di SNI 03 berapa 03 17 Maaf Bu, suaranya dari tadi ada yang bocor. Para peserta tolong dicek perangkatnya. Tolong di-unmute ya. Tolong di-mute mic-nya. Makasih. Silakan Ibu, silakan lanjutkan. Para peserta, tolong di-mute ya. Ya Bu, makasih. Ya, makasih. Jadi di sini persyaratan untuk lapis pondasi perkerasan jalan itu khususnya karena mendapatkan nilai CBR 29,8, jadi ini nilai CBR-nya cukup baik. Karena persyaratan untuk subbase itu kan minimal 20%. 20% berdasarkan SMI 03 1732. Selanjutnya ini yang saya katakan tadi, saya mengambil CBR lapangan sebagai dasar untuk CBR laboratorium. Jadi saya mencoba memadukan
antara CBR yang ada di lapangan dengan membuat CBR yang ada di laboratorium untuk pengisian tadi tabung bak silinder. Nah, selanjutnya di sini saya juga mencoba sebelum mencampurkan aspal buton tersebut, saya mencoba juga melakukan penelitian karakteristik terhadap aspal buton itu sendiri. Jadi hasil yang saya dapatkan di mana berat jenis aspal buton itu 2,68. Untuk analisa saringannya tersendiri itu di sini gravelnya tidak ada yang tertahan, semua lolos. Pas masuk di pasir itu sudah tertahan di 85%. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat sampai dari nilai CBR-nya ini menunjukkan bahwa kalau dikategorikan sebagai pasir, sebenarnya pasir bergradasi buruk. Seperti itu karena kita mencoba dengan menggabungkan dengan gamma dry dan gabungan grafik dari kadar air optimum. Ini lumayan tinggi 25,67. Namun nilai CBR-nya ini yang menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan sirtu yang tadi diujikan. Setelah itu kami mencoba juga bagaimana menguji mikrostruktur aspal buton itu. Apa sih kandungan yang ada pada aspal buton itu? Ternyata setelah kami melakukan dispersif SRI, itu hasil yang kami dapatkan itu sulfur itu menempati nilai 30,54. Sulfur, selain sulfur, asbuton juga banyak mengandung kapur. Jadi sebenarnya asbuton juga itu sebenarnya bisa untuk asbuton granular ya Pak, Bapak Ibu perlu kalian pahami, bukan aspal buton yang hasil ekstraksi, bukan. Ini memang dari bongkahan, dari tambang aspal buton yang Bapak lihat tadi, sesuai sampel yang Bapak lihat itu yang perlu saya jelaskan. Ini mengandung kandungan kapur. Jadi selain kedua senyawa tersebut memiliki persentase lebih daripada 50%. Selebihnya itu tetap ada sikat liter 19,61 dan aluminium sebesar 12,47. Selanjutnya mungkin terkait mix desain kolom sirtu ini ada beberapa langsung muncul nilai. Ini nilai yang muncul itu melakukan beberapa tahapan. Jadi ada melalui analisa saringan. Dari analisa saringan itu muncul kita membuat penggabungan agregat. Dari penggabungan agregat itu lanjut kami ada grafik terkait mengenai jadi dihubungkan dari grafik itu maka muncullah komposisi tersebut. Jadi untuk pasir dengan kerikil itu kami mencoba membuat trial tapi dengan acuan tadi grafik hubungan diameter dengan gabungan diameter dan parameternya itu yang di mana antara mix dan maksimumnya itu tidak boleh keluar dari grafik tersebut. Jadi kami mencoba mengkomposisikan di mana kami membuat tiga sampel di mana pasir kami mengambil 20%, kerikil 80%, jadi totalnya di sini 100%. Selanjutnya untuk komposisi sampel 1585 ini kami mencoba membuat variasi variasi pasir tersebut. Jadi di sini untuk pasir ini berbanding pasir 80 dan 20, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa variasi. Jadi kami menggunakan beberapa variasi, mencoba memvariasikan kira-kira mana yang lebih bagus nantinya.
dari sini juga kami mencoba melihat dari sampel variasi sampel tersebut dengan melihat gamma derainya dan berapa kadar air optimumnya. Seiring bertambahnya presentasi kerikil berarti berbanding pasir terhadap berat total spesimennya. Jadi kadar airnya itu mengalami penurunan dari sampel 1, 2, 3. Ini dikarenakan penyerapan air kerikil lebih kecil dibandingkan dengan pasir. Selanjutnya di sini kami dari hasil dari 3 tadi komposisi kami mencoba melakukan hasil uji CBR terhadap variasi ketiga komposisi ini. Jadi ada 90 dan 10%, ada 85 sampai 85 dan 15% dan 80 sampai 20%. Jadi dari ketiga sampel ini ternyata yang lebih tinggi nilai CBR-nya adalah 85% 85% kerikil dan 15% kerikil. Hal ini diasumsikan bahwa interlock artinya daya ikat yang terjadi antar butir lebih baik dibandingkan kedua komposisi tersebut. Seiring dengan jadi kami mengambil nilai CBR yang tertinggi dengan sekitar 29%. Selanjutnya dari sini kami mencoba mencampurkan dari komposisi tadi, kami mencoba mencampurkan water glass. Jadi dari komposisi kami coba memvariasikan dari yang 80 karena kan itu untuk CBR tadi kami mencoba membuat mix desainnya dengan aspal 6,2, pasir 4,1, kerikil 87,7 dan water glass 2,0. Kenapa kami mengambil pasir lebih sedikit dibanding aspal? Karena ini aspal butong itu sudah tadi melakukan penelitian karakteristik di mana analisa saringannya itu banyak mengandung pasir. Kami mencoba menggabungkan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dengan penambahan 2% water glass, maka nilai CBR-nya kita bisa lihat 29. Penambahan water glass 4% itu sekitar 29,67 dan 6% itu sekitar 30 ya masuk 31 lah persen. Hal ini menunjukkan bahwa interlock yang terjadi mengikat dan menghasilkan stabilitas yang lebih baik. Jadi dengan penambahan 2,46% water glass yang paling memenuhi daya dukung yang lebih bagus itu di water glass 6%. Selanjutnya di sini ada beberapa kami melakukan variasi gradasi terhadap nilai CBR dengan sistem pemeraman. Jadi kami mencoba membuat pemeraman di 0 hari. Di 0 hari ini ternyata kita bisa lihat nilai CBR-nya di water glass, penambahan water glass 2% itu sekitar 29. Di 4% itu sekitar mencapai 30. Di sini di 6% itu sekitar 30 lebih. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dengan penambahan water glass itu water glass dan pemeraman yang lebih lama itu sebenarnya bisa membuat material yang tadinya mungkin kurang padat menjadi lebih padat, lebih mengikat lagi. Jadi meningkatkan nilai CBR-nya. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita bisa lihat dari rekapitulasi tabel terhadap nilai CBR-nya, di mana hari terhadap nilai CBR-nya ini meningkat
kalau peningkatannya tidak terlalu signifikan melonjak. Jadi kita bisa lihat langsung berapa persen selisih dari terhadap nilai elemen tadi. Nah, pencampuran water glass dengan pasir dan sirto. Nah, ini khusus rekapitulasi hubungan penurunan dan beban terhadap spesimen. Jadi elemen kami tetap harus melakukan berapa beban kira-kira jika dibebani dan bagaimana sistem penurunannya. Jadi spesimen pada beban mencapai itu 37, ini sekitar sini jika dibebani 37 maka mengalami deformasi 78. Jadi jika terbebani 37 itu mengalami deformasi 78. Pada water glass 2%. Nah, jika dilanjut ke 4% itu mengalami bayangkan bebannya 52. Sedangkan penurunannya itu lebih kecil, sekitar 60 lebih, sekitar 63,60. Selanjutnya kita mencoba melihat ke 6%, di mana 6% ini 6% ini ketika dibebani dengan 61,15 itu mengalami mencapai beban 60. Di sini kita bisa lihat penurunannya lebih kecil lagi, 61,15. Selanjutnya bagaimana hubungan antara regangan dan tegangan. Jadi regangan dan tegangan yang ditunjukkan itu mengalami tegangan yang paling besar itu dengan penambahan 6%. Ultimate stress yang terjadi itu sebesar 2.725,93. Jadi beban unlimited yang terjadi diperoleh dari kekuatan campuran itu sendiri dan termasuk kegangan dari geodlit tersebut. Jadi di sini coba kita lihat jika penambahan water glass itu lebih besar untuk variasi uji elemen ini bisa menambah kepadatan dan kegangan pada geogrid. Karena kekakuan kolom buatan dapat bertambah secara signifikan dikarenakan encasement menyeluruh. Jadi ini encasementnya yang menyeluruh ini yang kita gunakan sebagai geogrid. Jadi kayak mengikat begitu. Sama kalau kita pakai baju yang sempit ya seperti itu, kayak sesar gitu. Tapi padat sebenarnya. Jadi dengan ini bisa kita lihat dengan adanya ketegangan geogrid, bulging area lateral bisa sangat diminimalisirkan. Selanjutnya dari diagram deformasi akibat pembebanan statis pada tanah lunak, ini bisa kita lihat tanpa adanya perlakuan terhadap tanah ini. Saya mencoba melakukan perbandingan tanpa adanya kolom granular. Kita bisa lihat ditunjukkan perilaku tanah lunak yang langsung menerima beban statis dari piston tanpa adanya perkuatan kolom. Jadi tanah tersebut tidak diapa-apakan, langsung saja diturunkan beban. Ternyata hasil pengujian menunjukkan penurunan sebesar 78,9 mm dengan beban 10 kilo. Bagaimana kalau penambahan lagi 20 kilo? Berarti bisa lagi terjadi settlement, penurunan yang signifikan. Menambah lagi 30 sampai seterusnya, itu tanpa adanya perlakuan. Seperti itulah sifat tanah lunak. Selanjutnya di sini mencoba ini yang saya katakan tadi tanpa perlakuan ya, tanah lunak ini mencoba mulai lagi dari mencoba melakukan penelitian 2,5, 7,5 sampai maksimum 10 kilonewton. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sangat
dengan tanah lunak tersebut tanpa ada perlakuan itu sangat-sangat mempengaruhi, bisa menyebabkan terjadinya settlement, apalagi jika ada konstruksi yang ada di atas tanpa adanya perlakuan terhadap tanah tersebut. Dan ini adalah akibat bisa kita melihat. Saya langsung saja ke rekapitulasi deformasi. Ini penggabungan dari tanah lunak tanpa perkuatan kolom dan tanah lunak dengan perkuatan kolom memakai water glass. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dengan semakin di sini kita bisa menganalisis, menyimpulkan bahwa dengan penambahan water glass 6% itu dengan beban yang lebih besar mengurangi terjadinya penurunan seperti itu terhadap beban yang ada terhadap beban itu sendiri. Di sini begitu jelas saya buat uji modelnya. Jadi uji model ada 5 sepasang dial di sini, dan di sini kita bisa lihat bahwa untuk tanpa kolom itu 10 kilonewton yang bisa didukung oleh supaya tidak terjadinya penurunan 10 kilonewton. Di sini untuk dengan penambahan water glass itu bisa mencapai 22 kilonewton beban yang ada di atas untuk supaya dan mengurangi juga. Saya lihat di sini kan dari tabel di sini dari grafik ini, gambar ini kita bisa melihat bahwa dengan beban 22 kilonewton maka penurunannya juga tidak terlalu tinggi. Beda kalau tanpa adanya terlalu dalam. Di sini beda dengan tanpa perlakuan, tanpa kolom. Ini bisa kita lihat perbedaannya, di mana kalau tanpa kolom 10 kilonewton beban yang bisa ditopang, sedangkan dengan penambahan water glass dan pembuatan kolom granular itu di atas 6% bisa menopang beban yang ada di atas 22,5 kilonewton. Kesimpulannya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan nilai CBR penambahan 2% water glass, nilai CBR yang dicapai itu sebesar 29,23. Penambahan 4% water glass menghasilkan nilai CBR 29,67 dan 6% 30,72. Namun pemeraman antara 0 sampai 7 hari itu menunjukkan bahwa penambahan water glass 6% memberikan performa baik terhadap daya dukung kolom. Jadi di sini hasil pengujian pembebanan dengan aktivator water glass menunjukkan penurunan relatif kecil dibandingkan tanpa perkuatan, maupun water glass 4% dan 2%, di mana puncaknya sebesar 22,5 kilonewton dengan penurunan yang terjadi sebesar 52,15. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 6% water glass yang ditambahkan pada komposisi kolom, kinerja tanah lunak menjadi lebih baik untuk perkuatan kolom. Mungkin cukup dari saya terkait pemaparan penelitian yang sudah saya laksanakan, dan ini juga sudah menghasilkan sebuah buku. Mungkin ada saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Ibu atas penjelasan, atas pemaparannya. Para peserta seminar hari ini, ada yang mau bertanya langsung dengan Ibu Erda? Silakan, bisa raise hand. Ditunggu, saya tunggu sebentar. Ada yang minat untuk raise hand?
Belum ada yang mau resen? Saya bacakan pertanyaan dari kolom chat aja. Ya, silakan Bu. Ada pertanyaan Ibu dari Bapak Darmansyah. Apakah kolom granular aspal buton aktivasi water glass pada tanah lunak ini telah dimanfaatkan dan digunakan pada konstruksi proyek? Oh, ya. Silakan Ibu. Ya. Selama ini Bu belum ada, cuma dalam batas penelitian saja Bu, kami di laboratorium. Jadi untuk kerjasama kami ke pihak praktisi itu belum ada sama sekali. Makanya kenapa saya mencoba berbagi ilmu di ini, jangan sampai ada praktisi yang berminat untuk melakukan melanjutkan penelitian ini ke lapangan seperti itu Bu. Oh, iya. Makasih atas jawabannya. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Busyairi. Bagaimana metode ekstraksi pada LGA untuk mengetahui kadar aspal 25-35%? Oh iya. Oh ya, terima kasih banyak Bu. Itu kami lakukan kan ada ekstraksi yang secara manual, ada ekstraksi yang kami langsung memakai mesin di laboratorium. Jadi kami kalau untuk ada alat yang kami gunakan ya Bu. Jadi alat yang kami gunakan itu sampel aspartam itu kami mencampur bensin lalu di apa di dimasukkan ke dalam mesin itu, lalu kami di situ nanti kami hitung berapa berapa hasil yang pemisahan daripada ini, pemisahan dari aspalnya itu, di situ kami hitung berapa kadar aspal yang kami dapatkan. Kalau sistem biasa manual untuk mencari nilai kadar aspalnya itu kami biasa memakai secara manual itu membuat sampel untuk mengetahui berapa karakteristik aspalnya. Dari situ kami mendapatkan nilai kadar aspal, tapi kami rata-rata itu cuma memakai di alat ada memang alat khusus di laboratorium yang kami pakai untuk sebagai untuk mengetahui kadar aspal aspal buton tersebut seperti itu Bu. Ada alat ekstraksi memang yang khusus di situ Bu. Ya, makasih atas penjelasannya. Untuk Bapak Busyairi, Muhammad Busyairi, kalau mau berdiskusi langsung dengan Bu Erda, silakan Bapak. Karena saya lihat di kolom chat Bapak Busyairi ini banyak bertanya juga ya. Lebih baik kalau bisa bertanya dan berinteraksi langsung dengan Bu Erda. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Kalau Bapak Busyairi berminat, silakan. Saya sebenarnya sangat menunggu Bapak Ibu. Kebetulan kami punya laboratorium khusus mekanika tanah juga dan aspal, dan kami juga sudah biasa menerima untuk pengujian laboratorium. Yang sampai Bapak berminat melakukan pengujian di laboratorium kami welcome Bapak Ibu. Bapak Busyairinya belum hadir ya. Untuk sementara saya bacakan dulu untuk pertanyaan dari kolom chat, atau ada yang berminat untuk raise hand, bertanya langsung silakan. Ibu, ini ada pertanyaan dari Bapak Asep. Ada 3 pertanyaan dari Bapak Asep, mau dibacakan satu persatu atau mau langsung saya bacakan pertanyaannya? Bacakan saja. Bacakan aja. 1. Dari segi biaya dan waktu pelaksanaan, bagaimana efisiensi metode kolom granular aspal buton beraktivator water glass dibandingkan dengan metode perkuatan lainnya, seperti preloading atau geotekstil? Yang kedua, Bu, adakah perbedaan hasil performa teknik ini saat diterapkan pada jenis tanah lunak organik dibandingkan dengan tanah lempung lunak anorganik? Yang ketiga, Bu, apakah sifat tahan air dari aspal buton memiliki pengaruh terhadap durabilitas jangka panjang
kolom granular di lingkungan yang sangat basah atau tergenang. Silakan Ibu. Oh ya, terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Dari segi efisiensi biaya. Sebenarnya kalau orang, menurut saya ya Bu, kebetulan kalau saya di Makassar ini, otomatis kalau menggunakan aspal buton itu membutuhkan paling biaya apa, selama ini itu biaya kapal laut saja. Tapi kalau orang buton yang apa yang memperlakukan atau membuat suatu mengaplikasikan di lapangan itu bisa jadi sebenarnya lebih murah karena water glass juga tidak terlalu mahal. Uh, Cuma itu dalam produksinya itu ya cukup apa mungkin khusus kedokteran ya yang water glass yang seperti itu. Cuma saya pikir kalau di Makassar saya tinggal itu Bu, otomatis biayanya agak lebih mahal. Kalau geotextile yang Bapak tadi sampaikan itu sebenarnya itu kan kalau geotextile itu kan sebenarnya lebih mudah karena langsung saja diletakkan pada tanah. Cuma ini kalau kolom itu memang cara untuk membuatnya itu sebenarnya tidak terlalu lama. Cuman memang ada lebih agak ribet sedikit dibanding kalau memakai geotextile. Terkait mengenai yang kedua, apa untuk jangka panjangnya itu uh, uh, menurut saya itu kan untuk yang namanya tanah lunak, tapi kan ada membran yang menghalangi antara apa tanah lunak itu dan kolom granular asbuton itu ada geogrid. Di situ geogridnya. Jadi menurut saya untuk saat ini mungkin 1 tahun ke 2 tahun itu mungkin aman-aman saja, tapi untuk ke depannya belum saya meneliti sampai sampai sejauh itu. Tapi itu suatu masukan buat saya, mungkin bisa nanti saya mencoba meneliti selanjutnya terkait mengenai air yang ada pada kolom granular. Apakah sifat mohon maaf Bu tadi yang ketiga Bu, apakah sifat air dan granularnya itu apa mempengaruhi ya? Kalau yang Apakah sifat tahan air dari aspal buton memiliki pengaruh terhadap durabilitas jangka panjang kolom granular di lingkungan yang sangat basah atau tergenang? Oh iya, itu yang kalau terkait itu Bu, itu yang saya katakan juga tadi, itu belum saya tinjau sampai ke apa ke sana. Tapi itu suatu masukan buat saya. Nanti bisa saya melakukan lagi penelitian bagaimana terkait mengenai air terhadap aspal tersebut gitu. Mungkin itu yang bisa Iya. saya sampaikan Bu. Iya. Iya, makasih atas penjelasannya, Bu. Bapak Asep, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan bisa langsung agar ada interaksi langsung dengan peserta dan Ibu Erda, biar lebih seru diskusinya. Ada yang mau raise hand? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan dari Bapak Darmansyah. Fungsi dari kolom tersebut apakah sudah diuji coba terhadap gaya tekan dan gaya geser? Bagaimana hasilnya? Ini bersinergi dengan pertanyaan Pak Darmansyah yang tadi, Pak, Bu. Apakah kolom granular aspal buton aktivasi water glass pada tanah lunak ini telah dimanfaatkan dan digunakan pada konstruksi proyek? Ini kalau untuk gaya tekan dan gaya gesernya belum saya sampai ke sana Bu. Cuma pembebanan saja Bu yang kami lakukan. Jika pembebanan di mana water glass tersebut di 6% itu kan pembebanannya maksimal 22,5 kilonewton. Jadi ini saya belum sampai ke gaya tekan dan gaya gesernya Bu. Cuma batasan ke bagaimana pembebanan berapa pembebanan yang terjadi dan bagaimana berapa kedalaman yang
dicapai jika pembebanan sekitar 22 kilonewton. Itu Bu yang saya anukan. Jadi sebelum sampai ke gaya tekan dan gaya gesernya. Iya, makasih Bu. Ya mungkin nanti akan Ibu coba karena mungkin untuk uji coba yang lain juga masih banyak yang belum diuji. Untuk pertanyaan dari Bapak Muhammad Busyeri, Bu. Berapa berat sampel yang diuji untuk mengetahui nilai CBR? Dan apakah dilakukan CBR rendaman dan bagaimana cara mengetahui kadar air dari LGA? Jadi kami ini Bu untuk berat sampel tadi kan sesuai dengan apa kami buat dalam bentuk dalam bentuk untuk CBR rendaman itu kami sebenarnya begini untuk di aspal beton kami sudah melakukan CBR rendaman itu. Jadi itu CBR yang kami dapatkan itu lebih rendah sebenarnya dibanding CBR pasir batu ya, sirtu. Jadi tapi kalau untuk uji elemen itu kami tidak melakukan tidak melakukan langsung CBR, tapi si pasir batunya itu yang kami lakukan CBR sebelum kami melanjutkan pembuatan elemennya Bu, yang tadi pencampuran antara pasir, batu, ke water glass dan ini. Tapi kami tetap melakukan CBR seperti biasa, CBR rendaman terhadap material itu sendiri. Iya, makasih Bu untuk penjelasannya. Ini ada Bapak Yul Valentino, raise hand. Bapak mau bertanya dengan Bu Erda, silakan Bapak. Mic-nya tolong di unmute dulu, Pak. Oh ya, oke. Dah, ya, Ya. Bu. Udah, Bu, udah dengar suara saya, Bu? Ya, oke, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Moderator, Ibu Ya, makasih. Pemateri, Bu Ardawati. Saya dari PLAJK Sumut. Ya, saya juga dari dosen sipil, Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Kita mengenal di lapangan itu ada tentang CBR, ada CBR lapangan dan ada CBR laboratorium. Ya Bu ya. Jadi seandainya hasil penelitian kita CBR laboratorium itu berbeda hasilnya dengan CBR lapangan, bagaimana kira-kira menurut pengalaman Ibu selama ini teknis yang harus dilaksanakan supaya tercapai kekuatan yang diharapkan daripada perkerasan kita tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam mencapai CBR lapangan itu kita kan harus menyebarkan, menghampar dulu dia, ya baik subbase-nya pun base-nya. Tentu di sana akan kita mengadakan pemadatan, ya kan Bu? Untuk mendapatkan CBR kita kan butuh pemadatan. Jadi kira-kira berdasarkan pengalaman Ibu di lapangan, kira-kira berapa lintasan yang dinamakan satu lintasan kan itu satu pergi dan satu pulang. Satu lintasan. Nah, itu kira-kira untuk mendapatkan CBR lapangan yang diharapkan sesuai dengan speknya tadi, berdasarkan pengalaman Ibu, kira-kira berapa lintasan yang harus kita laksanakan supaya bisa tercapai. Itu aja Bu, mungkin pertanyaan saya mungkin butuh solusi dari Ibu, kira-kira bagaimana caranya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi CBR kalau terkait mengenai CBR laboratorium dengan CBR lapangan Pak, itu kan dilakukan kondisi, maksudnya kalau CBR laboratorium itu kan dilakukan kondisi terkendali yang ada di laboratoriumnya Pak. Jadi kita yang sebenarnya kendalikan kondisi tersebut. Iya, itu. Kalau terkait, jadi metode yang dihasilkan itu sebenarnya lebih konsisten kalau di CBR laboratorium ya Pak, seperti itu. Terkait CBR lapangan itu kan maksudnya kita langsung di proyek menggunakan tanah asli, berarti metodenya itu
lebih mencerminkan kondisi aktual yang ada di lapangan, jadi tanpa perubahan akibat adanya pengangkutan sampel ya Pak. Iya, Jadi betul. di situ kita bisa melihat bahwa nilai yang memenuhi standar yang ditetapkan biasanya pada CBR dengan nilai yang rendah itu perlu diperbaiki. Kan ada batas untuk misalkan subbase, tanah subbase. Jadi itu Iya, minimal 20% ya Pak, minimal iya. 20%. Itu minimal 20%. Jadi kalau Bapak setelah melakukan CBR lapangan dan di bawah standar 20% yang Bapak di bawah standar 20% yang Bapak dapatkan itu, di situ sudah Bapak bisa melakukan perlakuan terhadap tanah itu sendiri. Entah ya untuk supaya menambah daya dukungnya ya Pak, supaya menambah daya dukung tanah. Entah perlakuan Bapak terhadap tanah tersebut apakah menambah material apakah itu pasir batu ataukah yang pernah saya sendiri ke lapangan itu Pak. Nah itu kan misalkan kayak tanah sawah ya Pak. Tanah Iya, sawah itu kan sebenarnya tanah kembang susut. Di saat iya. diberi air itu mengembang, di saat kering dia akan menyusut, tapi tetap memiliki kadar air yang tinggi. Jadi di situ kita memperlakukan. Jadi kan ada standar yang memang kita jadikan dasar. Jadi perlakuan itu entah Bapak memakai batu gamping. Kalau misalkan di daerah Bapak memang banyak batu gamping, itu kan batu gamping dia punya perlakuan batu gamping itu kan kalau diisi air itu kan semakin keras ya Pak. Kalau Iya. air ya, itu kan bisa sebenarnya kita melihat sebenarnya kondisi aktual yang ada di lapangan dengan memakai itu saya bilang tadi ada SNI dasar kita bahwa untuk di bawah untuk lapisan subbase itu di bawah 20% itu sudah dikatakan tanah yang memiliki daya dukung yang sangat rendah. Jadi itu dasarnya situ Pak, menurut saya. Nah itu terkait mengenai tadi pertanyaan Bapak, jadi saya pikir begini Pak, menurut saya ya Pak di lapangan, walaupun mungkin ada standar untuk lintasan-lintasan pada kendaraan tersebut, tapi saya mengatakan begini Pak, semakin banyak lintasan kendaraan berat itu, maka semakin besar kemungkinan nilai CBR yang CBR-nya itu mengalami perubahan yang sangat alami, sangat besar. Nah, itu Pak. Jadi walaupun mungkin ada lintasan berapa kali, menurut saya sih Pak, sama dengan di laboratorium itu kan Pak ada bahwa per lapis Iya, itu berlapis ya. 25. Mungkin Ada dipadatkan 25 per lapis, ya. per 3 lapis Ya, per 3 dipadatkan, lapis. 25 ketukan atau 30 Ya. gitu kan Bu kan di Iya. laboratorium. Ya. Betul. Jadi kalau CBR di laboratorium itu kan Pak per 3 lapis tergantung dari proktornya Bapak. Misalkan molnya Bapak kecil, berarti dia per 3 lapis. Jadi per lapisnya itu 25. Jadi kalau proktor modifiernya Bapak lebih besar lagi, itu lebih besar lagi tumbukannya. Jadi di situ bisa kalau asumsi saya Pak, walaupun ada dasar lintasan, tapi kalau semakin banyak kendaraan itu melintas itu semakin padat Pak, menurut saya itu. Itu mungkin Ya, Pak mungkin yang ya tambahnya juga Bu, kadang-kala kan juga speknya sudah ada, tapi kadang-kala di lapangan itu CBR-nya belum tercapai, walaupun tadi batasnya 20% Ibu bilang tadi kan. iya, betul. Seandainya juga belum tercapai, apakah tidak perlu kita mengadakan perbaikan tanah di lokasi mana yang tidak tercapai tadi kan gitu, supaya nanti lintasan dia berapa kilometer stasiun 1 sampai 2 misalnya kan harus betul-betul sama dia Bu, CBR-nya dari ujung stasiun 1 sampai ke ujung stasiun 2-nya nanti kan gitu Bu. Itu yang saya tahu saya. Mungkin bagaimana? Mungkin mohon solusi dari Ibu. Oh iya. Iya Pak, menurut Bapak tadi kan bahwa tidak sama semua ya lintasan ini. Jadi mungkin yang lintasan yang betul-betul yang ini Pak, yang perlu perlakuan terhadap tanah itu memang perlu kita memperbaiki dengan melihat kondisi itu yang saya bilang tadi Pak, CBR. Kalau kita mau CBR lapangan, kita melihat kondisi aktual yang ada di lapangan.
yang Iya, mana Pak. yang bisa kita lakukan metode perbaikan, di situ yang kita anukan mencoba memperlakukan tanah tersebut. Tapi kan biasa juga banyak orang Pak begini, khususnya yang di lapangan ya Pak, mereka itu Iya, langsung menimbun Ji. Maksudnya kami iya, orang maaf ya Pak, jadi iya, kalau kami itu istilahnya menimbun tanpa melakukan cut iya, istilahnya harusnya ini tanah ini tidak langsung diturunkan timbunan, tapi kita bagaimana perbaiki dulu ini tanah dengan iya, istilahnya mengganti mengganti. materialnya. Nah, seperti Iya, itu. betul. Iya, Mengganti maksud. materialnya, Pak, ya. Nah, Iya, itu saya rasa itu perlu memang sebenarnya, cuma kadang orang dia pikir iya, langsung saja ya. Tapi iya, kenyataannya di lapangan itu sebenarnya kita harus mengkat timbunan itu lalu mengganti dengan material rencana iya, material memenuhi syarat. perbaikannya. Iya, seperti itu, Iya, Pak. Iya, iya. Oke. Ya, makasih Bu ya, Bu Rida. iya. Sama-sama, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, makasih untuk pertanyaannya Pak Vino dan Bu Erda, makasih atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Dari Bapak Muhammad Busyeri lagi, Bu. Berapa Iya. nilai uji tekan beton untuk umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari? Dan bagaimana cara menentukan nilai koefisien untuk umur 7, 14, dan 28 hari? Dan itu semua apakah sudah pernah diuji coba lapangan? Itu, Bu. Terkait mengenai tadi beberapa pertanyaan bahwa itu kan kami melakukan kalau UCT itu yang kami untuk itu kan kalau untuk kuat tekan bebas UCT-nya kan itu kami tidak melakukan seperti itu menstabilisasikan karena ini sejenis kolom ya kolom jadi untuk kuat tekannya kami cuma dari beban yang kami dapatkan itu 20 berapa 22 kilo itu membebani untuk menopang beban yang menopang beban yang ada di atas itu sekitar 22. Jadi untuk kuat tekannya kami belum sampai ke sana karena ini kan uh, beda dengan kalau misalkan mencampur bahwa beton itu kan kuat tekannya sedangkan ini kan cuma pembebanan yang kami lakukan seperti itu. Berarti kami setelah melakukan pembebanan bahwa dari 2,5 sampai dapat batas maksimum itu 22 kilonewton. Beda kalau misalkan menstabilisasikan mungkin kita bisa tahu uji kuat tekannya berapa. Jadi untuk perlakuan terhadap lapangan ini belum sama sekali tersentuh, Bu. Kami cuma melakukan sebatas laboratorium. Itu saja, Bu. Oh iya, makasih atas penjelasannya Ibu. Ada lagi yang ingin raise hand? Ingin bertanya langsung, silakan. Mungkin Bapak Sangaji mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Bapak Darmansyah mau bertanya lagi? Tadi 2 pertanyaan, mau ditambah lagi pertanyaannya? Boleh? Kalau nggak ada, saya bacakan dari kolom chat lagi. Pertanyaan dari Bapak Divitri Sumarsono. Penggunaan water glass kalau dari segi biaya, apakah ekonomis dan ramah lingkungan, Bu? Silakan Ibu dijelaskan. Ini sebenarnya kandungan dari water glass itu sendiri itu kan tadi saya sudah ya, Bu, saya coba anukan karena saya belum saya enggak sempat tadi anukan kandungan water glass. Sebenarnya ini untuk water glass gelas juga baru saya tahu ternyata itu sebagai untuk pembuatan batik juga dipakai. Jadi di sini ada kandungan water glass yang biasa ya, penggunaan water glass bisa di share mungkin di sini. Jadi dia mengandung saya enggak sempat tadi anukan tabelnya Bu. Jadi ada kandungan water glass sebenarnya khusus
Jadi di sini kandungan sebenarnya dia mengandung untuk karakteristik water glass itu sendiri Bu, sebenarnya lebih banyak mengandung zat kimia sebenarnya Bu. Jadi untuk ramah lingkungan saya katakan belum bisa dikatakan ramah lingkungan. Namanya juga suatu penelitian kami kan di laboratorium mencoba memadukan karena kami tidak bisa memakai air. Jadi di sini water glass itu lebih banyak kandungan zat kimianya ya Bu. Seperti itu karena buktinya juga dipakai di campuran untuk batik seperti itu. Nah, lanjutannya tadi Bu, apa lagi Bu tadi? Lupa. Kandungan water glass kan sudah tadi mengandung mengandung zat kimia karena ada masuk natrium oksida, silikat oksida. Nah, seperti itu Bu. Jadi Dari segi biaya apakah ekonomis? Itu yang dari segi biaya sebenarnya harganya per liter itu 15.000 Bu water glass nih. Nah, water glassnya itu segi biaya ya agak murah Bu, sedikit agak murah. Tapi kalau air kan lebih sebenarnya lebih murah lagi. Ini kan kalau kita kan kita harus beli water glass itu dan diproduksi itu tidak sebanyak ini kelemahannya itu ya itu produksinya tidak banyak seperti itu. Jadi cukup ekonomis ya Bu ya? Cukup ekonomis kalau kita membeli water glassnya karena istilahnya 15.000 per liter seperti itu. Iya, untuk Bapak Divitri Marsono, apakah penjelasan dari Ibu Erda sudah cukup jelas? Bila ingin bertanya lagi silakan secara langsung boleh atau ketik lagi di kolom chat. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Siapa yang ingin bertanya secara langsung? Ya, halo, mau tanya? Oke, Bapak Haji silakan. Ya, ini judulnya kaitannya dengan tanah lunak ya, betul ya tadi? Iya, Pak. Tanah lunak. Iya, iya. Kira-kira cara kerja kaitannya dengan tanah lunak seperti apa? Karena kan tanah lunak itu daya dukungnya sangat rendah. Kemudian yang bisa dijadikan sebagai perkuatannya itu di daya dukungnya apa di modulus reaksi tanah dasarnya? Oke, terima kasih. Jadi sistem cara kerja tanah lunak kan itu memiliki istilahnya karakter khusus yang mempengaruhi cara kerjanya ya. Jadi di sini kan ada beberapa aspek Pak yang yang khusus pada tanah lunak Pak. Ya itu kan memiliki kompresibilitas yang tinggi, permeabilitasnya rendah dari segi penurunan tanahnya. Jadi di sini Pak dalam bentuk kolom asbuton granular itu ya pembebanannya itu terhadap kolom tersebut kan itu aksial tiang. Nah, aksial tiang kan terfokus kepada kolom tersebut. Jadi di mana pembebanannya itu berfokus kepada satu titik begitu Pak. Jadi otomatis terjadinya penurunan itu dengan adanya perkuatan kolom beda menstabilisasikan ya Pak. Kalau menstabilisasikan itu kan istilahnya ada pencampuran, sedangkan ini kan kami mencoba seperti bore pile ya Pak. Modelnya bore pile. Jadi berfokus untuk axial tiang itu berfokus kepada satu fokus titik tiang tersebut Pak, seperti itu. Jadi untuk penurunan tanahnya ya berfokus kepada satu tiang tersebut, itu asumsi saya Pak, seperti itu. Ya, oke. Boleh saya tambahkan lagi, nambah lagi? Iya, menarik ini. Gini, Bu, kebetulan saya sedang melakukan penelitian tentang hal itu. Makanya saya tertarik sekali dengan topik ini. Memang pengen tahu cara kerjanya, tapi kalau itu tadi kaitannya dengan kolom dan bore pile, saya sebenarnya sedang meneliti kaitannya dengan menggunakan fondasi tiang mikro atau mikropile ya. Jadi fondasi dengan diameter antara 20 sampai 30, tapi diterapkan pada jalan. Jadi rigid pavement kemudian diterapkan seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah konstruksi yang saya maksud tadi menggunakan fondasi tiang mikro
itu bisa digunakan juga teknologi yang dari Ibu sampaikan tadi. Terima kasih. Oh iya. Yang tadi Bapak jelaskan terkait mikro tiang yang Bapak anukan, sebenarnya bisa Pak kita terapkan karena ini kan sebenarnya apapun metode perbaikan tanah yang Bapak lakukan khusus pada tanah lunak itu sebenarnya Bapak bisa Bapak lakukan perlakukan kepada tanah lunak karena sedangkan kan kita sudah ketahui bahwa tanah lunak itu kan mempunyai permeabilitas rendah, punya kompresibilitas yang tinggi. Jadi sebenarnya bisa Bapak mencoba memperlakukannya seperti itu. Karena saya juga sebenarnya Pak meneliti dengan cara mencoba juga kira-kira bagaimana perlakuannya ternyata. Tapi saya tidak memakai saya tidak yang tadi selalu dikatakan bahwa uji kotakan, cuman saya mencoba memberikan pembebanan. Kira-kira pembebanan mulai dari standar 2 kilo sampai 22 kilonewton itu kira-kira mencapai seperti itu. Ternyata saya mencoba lagi di atasnya itu sudah terjadi adanya getas. Istilahnya getas itu terhadap aspal beton itu mulai terjadi keruntuhan begitu Pak. Kalau sudah over beban yang ada di atas. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Satu lagi terakhir terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan yang tadi disampaikan teknologinya oleh Ibu, apakah sudah ada referensi-referensi terdahulu yang terkait dengan pendekatan metode ini? Terima kasih. Terima kasih Pak. Sudah ada pendekatan-pendekatan. Yang pertama itu kan sebenarnya ini Pak hal kebaruan sebenarnya dari penelitian yang saya lakukan Pak. Tapi pendekatan-pendekatan itu sudah ada Pak. Misalkan sistem kolom kolom aston kolom batu Pak ya. Itu kan sudah ada metode-metode perbaikan seperti itu terhadap tanah lunak. Yang kedua itu injeksi terhadap kolom, injeksi memakai semen itu jadi itu ada peneliti-peneliti terdahulu itu yang saya jadikan referensi Pak. Seperti itu. Termasuk juga kan tiang yang biasa kita lihat kan juga bor pile ya Pak. Itu pendekatan dari situ coba mengembangkan kira-kira dengan memanfaatkan tambang aspal beton ini bisa kita tidak membuat suatu tiang kolom granular sebagai perbaikan pada tanah lunak seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Iya, sama Pak. Iya, terima kasih ya Bapak Aji Suraji untuk pertanyaan dan Ibu Erda untuk pengetahuannya berbagi di sini diskusinya. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Silakan. Nggak ada yang bertanya? Ada pertanyaan Ibu di kolom chat dari Bapak IGN Putrawan. Mohon dijelaskan pembiayaan waterglass terkait biaya real di lapangan. Kalau itu yang tadi saya sampaikan pembiayaan untuk waterglass itu kalau sebenarnya Bu gini, untuk ini kan sebatas pemakaian di laboratorium. Jadi mungkin sebatas untuk pemakaian di laboratorium itu tidak sebanyak yang ada di lapangan. Jadi produk dan saya produksinya tidak begitu banyak. Mungkin kecuali kalau dipesan khusus ya Bu untuk waterglassnya. Mungkin bisa seperti itu. Jadi untuk saya lebih mendetail penjelasan bahwa berapa yang dipakai di lapangan, yang jelas Bu kan sudah ada dasar dari laboratorium bahwa dengan 6% setiap untuk silinder yang mungkin untuk satu silinder itu sampel itu penggunanya yang paling bagus itu 6% untuk 3 sampel ya Bu, sorry. Untuk 3 sampel. Jadi untuk selanjutnya untuk ke lapangan saya belum sampai ke sana Bu. Jadi sebatas penelitian laboratorium yang jelas untuk biaya per liter water glass itu Bu seharga 15.000 gitu. Oke. Ya, makasih Bu untuk penjelasannya. Bapak Putrawan mungkin sudah jelas ya, atau mau bertanya lagi silakan. Ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan.
Belum ada? Oke, pertanyaan dari Pak Sudirman. Alat yang dipakai kadar aspal buton apa? Centrifugal atau reflux? Atau alat khusus yang lebih baru? Maksudnya alat kadar aspal yang digunakan, kadar aspal Pak. Yang saya gunakan di laboratorium itu saya bisa menjelaskan. Jadi itu kadar aspal yang saya gunakan di laboratorium itu yang pada umumnya aja Bu. Maksudnya dia dalam kapasitas kayak daya muatnya yang khusus untuk ini tidak ada tidak dalam yang kapasitas besar. Jadi itu bentuknya itu bentuk mangkuk seperti itu Bu. Ada. Cuma saya bisa untuk menjelaskan bagaimana bentuk anunya untuk kadar aspal ekstraksinya ya, untuk mendapatkan kadar aspal ekstraksi ya, itu yang dimaksud mungkin Bu. Oke. Peserta, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Pak Sudirman, apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu? Atau ada yang mau bertanya, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Pertanyaan dari kolom chat lagi, Bu. Dari Mas Joko Supriyanto. Izin bertanya, apakah pemanfaatan asbeton sebagai kolom granular di laboratorium baru satu query saja? Karena sepertinya sepengetahuan saya ada tiga daerah yang menghasilkan asbeton di Sulawesi Tenggara. Itu adalah daerah Lawele, Konawe, dan Kamunga. Iya, Ya. Iya. Selama ini sebenarnya kan ada saya sudah jelaskan tadi ada beberapa daerah yang memiliki tambang aspal buton yang besar. Kebetulan kenapa saya mengambil Lawele Bu, itu saya bilang kebetulan ada teman dan itu teman bisa membantu saya memberikan sampel itu, jadi kebetulan ya di Lawele saja yang saya mencoba meneliti Bu. Saya belum sampai ke sampel Kabungka dan lain-lain. Mungkin bisa juga itu sebagai masukan penelitian selanjutnya Bu. Iya. Masih banyak banget ya Bu ya PR-nya ya Bu ya. Iya. Ada yang mau bertanya langsung silakan. Peserta hari ini pesertanya nggak banyak yang interaksi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu dari kolom chat lagi. Dari Bapak Benyamin Belseran. Izin bertanya Bu, kalau nilai CPR yang paling sesuai adalah struktur jalan dan cocok buat daerah tanah yang labil Bu. Makasih. Kalau nilai CBR yang paling cocok ya Bu, untuk paling cocok untuk Ya. apa? Untuk jalan Struktur yang jalan dan cocok buat daerah tanah yang labil. Itu kan tadi saya sudah sampaikan. Saya menyampaikan bahwa sesuai dengan SNI kan untuk nilai CBR yang subbase itu kan ada kapasitas ada minimumnya itu 20%. Berarti jadi kalau di atasnya itulah maksudnya batasnya itu 20%. Jadi kalau di bawahnya itu ya perlu perlakuan sebenarnya terhadap tanah tersebut. Jadi rekomendasi biasanya itu kan di atasnya 20% yang kita lakukan untuk untuk stabilisasi tanah. Bisa istilahnya untuk perlakuan tanah lunak itu nilai CBR-nya kalau bisa di atas 20%, karena kan ada dasarnya. Ada dasarnya pada lapisan perkerasan pondasi jalan itu kan
untuk lapisan subbase itu kan batasnya itu minimum 20% ya. Jadi kalau bisa ya nilainya yang di atas nilai sebenarnya itu pada kondisi tanah yang labil. Nah, tanah lunak. Kalau iya tanah lunak seperti itu, Bu. Iya, Bu, makasih untuk penjelasannya. Ada yang mau bertanya dengan langsung? Silakan. Ditanyain, dari tadi belum ada yang raise hand. Ya udah. Pertanyaan dari kolom chat kembali, Bu, dari Bapak Ari Kusuma. Ada 2 pertanyaan dari Bapak Ari. Metode pengujian apa yang paling efektif untuk mengevaluasi kinerja kolom granular ini di laboratorium? Yang kedua, bagaimana pemodelan numerik, misal Praxis atau FEM, dapat digunakan untuk pertanyaannya nggak selesai ya? Ya, digunakannya untuk apa gitu mungkin ya? Pengujian yang efektif itu untuk kolom, Bu, itu yang saya sudah lakukan itu sistem pengujian pembebanan ya, Bu. Jadi saya mencoba dengan metode membebani dengan menggunakan plat bearing sebagai pembebanan yang ada pada kolom. Itu yang saya lakukan kalau di uji laboratorium. Itu terkait mengenai tadi yang dikatakan yang poin kedua ya, Bu. Itu Praxis itu pernah saya mencoba menyampingkan, maksudnya bersanding, membandingkan antara metode yang ada dengan kolom asbuton ini dengan ya laboratorium dan Praxis itu sebenarnya bagus, Pak. Sebenarnya bagus. Kenapa? Di situ kalau di Praxis itu akan nampak betul-betul penurunan yang terjadi dengan pembebanan yang ada. Cuman kalau di Praxis kan itu kita memaksakan, istilahnya memaksakan bagaimana supaya ini bisa memenuhi, begitu, Bu. Itu yang kita anukan dengan metode yang laboratorium dengan Praxis. Sebenarnya kalau Praxis itu kan kita melihat 3 dimensi, nyata betul-betul bahwa di situ setiap ada pembebanan di atas itu akan terjadi penurunan, terjadinya settlement, jadi nampak itu, Bu, sebenarnya. Sebenarnya kalau saya Bu, arahnya ke Praxis itu lebih bagus seperti itu. Dua pertanyaan, closing statement. Iya, makasih, Bu. Ada yang mau bertanya? Kita sebentar lagi seminar ini bakal selesai ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya dengan Bu Erda langsung. Kalau nggak ada, saya bacakan lagi dari kolom chat. Pertanyaan dari Bapak Rangga Mantika. Bagaimana korelasi terhadap stabilitas aspalnya? Apakah ada peningkatan, Bu, komposisi penambahan water glass berapa persen? Oh iya, bagaimana korelasi terhadap stabilitas aspalnya? Jadi korelasi terhadap stabilitas aspalnya itu sebenarnya semakin mengikat. Jadi terjadi interlock ya, apalagi ditambah dengan adanya G-grid. Jadi semakin padat sebenarnya, Pak. Semakin padat dari segi korelasi terhadap stabilitas aspalnya. Apakah ada peningkatan? Ya iya, adanya peningkatan dengan penambahan water glass. Tapi penambahan water glass yang maksimum itu sekitar 6% saja, Pak. Kalau melebihi itu batasnya itu dan dengan pembebanan yang lebih daripada 22 yang ini itu bisa terjadinya getas. Awalnya itu getas, lama-lama terjadi ke retak seperti itu. Baik, Bu, makasih penjelasannya. Ada pertanyaan dari Bapak David Pratama Putra. Izin bertanya, kalau untuk kadar air optimum yang cocok dan pas dari pembahasan kolom granular ini dengan asbuton berapa? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Penambahan air ya, Bu?
Iya, penamaan air optimum yang cocoknya. Kebetulan itu kan saya tidak memakai air, makanya karena kan di sini saya tidak memakai air. Jadi yang pengujian yang tadi saya lakukan itu untuk pengujian karakteristik pasir batu dan aspal buton. Jadi untuk membuat elemennya itu tidak memakai air, kami cuma memakai water glass. Jadi tidak ada penambahan air sama sekali. Jadi water glass itulah sebagai pengganti air seperti itu. Jadi batas water glassnya itu 6%. Itu, Bu. Oke, iya. Ada pertanyaan juga dari Bapak Muhammad Busyairi lagi, Bu. Apakah ada pengaruh perubahan nilai VIM atau rongga dalam campuran? Eh, ada pengaruhnya, ada pengaruh nilai, ada pengaruh void terhadap campuran tersebut ada. Karena saya lihat ya, saya lakukan sendiri di saat penambahan 2% water glass itu rongganya itu masih istilahnya masih agak ini ya, belum agak besar. 2,46%, ya ada perbedaan. Ada perbedaan dari jadi mempengaruhi memang nilai PIN-nya rongga dalam campuran. Tapi setelah melakukan pemeraman beberapa hari, 7 hari itu rongganya itu mulai kecil, Bu, karena sudah kayak terikat begitu, Bu. Sudah terjadi interlock antara material yang satu dan material yang selebihnya. Itu, Bu. Oke, makasih Bu penjelasannya. Ini ada pertanyaan, kayaknya sepertinya ada 2 pertanyaan dari Bapak Darmansyah. Padahal lebih enak kalau Bapak Darmansyah yang interaksi langsung sama Bu Erda. Tapi nggak apa-apa ya, saya bacain ya Pak. Tanya, bagaimana pengujian keutuhan tiang kolom? Apakah ada dilakukan karena sangat berpengaruh terhadap kekuatan kolom? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, apakah mix desain untuk campuran untuk gradasinya? Ada ketentuannya sebagai referensi seperti kelas A. Terkait mengenai pengujian keutuhan pada kolom itu, Bu, sebenarnya ada sebenarnya, Bu, alat yang kita gunakan, cuman saya membatasi lagi bahwa di sini kan untuk pengujian keutuhan kolom kan saya tidak memakai apalagi namanya metode yang umum itu biasa pit, ada itu pit file file integrity test. Saya tidak memakai itu, sebenarnya secara umum sebenarnya harus seperti itu. Cuma kan saya batasi bahwa saya cuma mau mengetahui kira-kira berapa pembebanan kira-kira yang bisa menopang kolom granular aspal buton itu yang saya anukan, Bu, batasi. Jadi kalau terkait dengan pengujian keutuhan tiang kolom itu bisa sebenarnya kita memakai metode PIT. Jadi dengan menggunakan sensor sebenarnya ada, tapi saya enggak sampai sejauh itu ya, Bu, melaksanakan seperti itu. Apakah desain untuk campuran untuk gradasinya ada ketentuan sebagai referensi seperti kelasan? Ada. Saya melakukan itu memang ada referensinya. Jadi ada grafik diameter untuk menentukan dari analisa saringan ke penggabungan agregat itu. Jadi dari hasil penggabungan agregat saya dapatkan, saya masukkan ke diagram diameter untuk menentukan berapa komposisi yang saya gunakan. Iya, ada pencampuran. Jadi sesuai ketentuan referensi seperti kelas A. Untuk ini ya, untuk sirtunya, iya, pasir batunya. Jadi saya tidak langsung mengambil bahwa 80-20, enggak. Jadi itu sudah ada itu yang saya lakukan. Saya katakan bahwa saya melakukan terlebih dahulu sebelum mendapatkan mix design yang tadi yang saya jelaskan seperti itu, Bu. Iya, makasih penjelasannya.
Mungkin ada yang mau bertanya lagi secara langsung untuk penutupan, untuk pertanyaan tutupan hari ini, untuk pertanyaan terakhir, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, karena waktu kita juga sebentar lagi habis. Siapa yang mau bertanya, silakan. Bapak Darmansyah mau bertanya lagi? Kalau nggak ada juga, silakan Bu Erda melakukan closing statement. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas diskusi hari ini dan semoga bermanfaat atas materi yang saya bawakan. Jadi pada dasarnya walaupun apa istilahnya saya juga di sini masih tetap belajar dan berbagi materi, masih banyak kekurangan yang saya dari penelitian saya yang saya lakukan ini ada beberapa kekurangan dan ada masukan dari Bapak Ibu yang bisa saya lanjutkan lagi penelitian ke lebih bagus lagi ke depannya, termasuk dari hal segi praktisi pengaplikasian di lapangan. Jadi catatan buat Bapak Ibu, janganlah berhenti belajar dan teruslah belajar. Mungkin cukup itu Bu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih banyak Bu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bu Erda untuk waktunya untuk hadir pada saat hari ini untuk menjadi narasumber pada saat sore ini. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir pada hari ini meluangkan waktu dan pikirannya untuk hari ini. Saat ini salam sejahtera. Saya sebagai moderator pada hari ini Yanti Fakar yang ditugaskan oleh Asosiasi PPKIN mohon undur diri. Acara ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Perusahaan Konstruktor Independen Nasional atau PPKIN serta didukung oleh P3SM. Mohon maaf untuk salah kata ataupun apapun itu. Salam sejahtera, selamat sore, dan salam sehat selalu untuk semuanya. Mohon maaf dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Terima Arda, kasih Bu. Bu Yanti. Terima kasih Bu, pemateri. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu.